Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian min wasaya as-salaf lisyabab, di antara wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda. Kita sudah sampai pada wasiat al-hadiyatu asyarah, yaitu nasihat ke-11. Taib, silakan. Bismillah. Di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Abu Al-Mali rahimahullah, dia berkata, Maimun bin Mihran rahimahullah berkata kepada kami pada saat kami berada di sekelilingnya, wahai anak-anak muda, gunakanlah kekuatan dan semangat masa muda kalian dalam ketaatan kepada Allah. Wahai orang-orang tua, sampai kapan? Dia rahimahullah menasihati agar menggunakan kekuatan dan semangat masa muda dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan apa yang mendekatkan kepada Allah. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang tua, sampai kapan? Yakni sampai kapan kalian menunda-nunda dan tidak memanfaatkan hidup kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Abbad hafizahullah, beliau menyebutkan di nasihat yang ke-11 ini, yaitu ucapan dan nasihat Maimun bin Mihran sama dengan ucapan yang dinukil di nasihat yang ke-10, yaitu dari Maimun bin Mihran. Siapa sebenarnya Maimun bin Mihran ini? Ya. Wa min jumlati wasaya salaf, di antara nasihat-nasihat para salaf terdahulu lisyabab, untuk para pemuda, maja'an Abi Malih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Malih, qala, dia berkata, qala lana Maimunu ibnu Mihrana, berkata kepada kami Maimun bin Mihran. Di nasihat yang ke-10 juga Maimun bin Mihran. Siapa Maimun bin Mihran ini, ikhwah? Maimun bin Mihran adalah Abu Ayyub Maula Bani Asad. Abu Ayyub, dia adalah mantan hamba sahayanya Bani Asad. Seorang alim, kibar, dan ternyata dia mantan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Bani Asad.
Kemudian faqihun ahlu jazirah. Dia seorang yang faqih, penduduk Jaziratul Arab. Wulida sanatu arba'in. Lahir pada tahun 40 Hijriah. Wa wafdun ala Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah utusan Umar bin Abdul Aziz. Ikhwah, beliau yaitu Maimun bin Mihran ini meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Ibnu Umar, dari Ummu Darda, ya banyak yang hadis-hadis yang dia riwayatkan dari para sahabat. Dan Maimun bin Mihran ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dimerdekakan oleh Imro'ah min Bani Nasr bin Muawiyah. Seorang wanita dari Bani Nasr bin Muawiyah di daerah Kufah. Dan beliau pun tinggalnya di daerah Kufah. Kufah itu sekarang Baghdad. Beliau di Baghdad. Beliau seperti yang kita katakan tadi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ada Aisyah, ya, dari Ibnu Umar, Ummu Darda. Tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Maimun bin Mihran ini seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Ada yang mengatakan bahwasanya Maimun bin Mihran ini lahir di saat wafatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di saat wafatnya Ali bin Abi Thalib. Sulaiman bin Musa pernah mengatakan, arba'atul ulama innas fi zamani Hisham bin Abdul Malik. Ada 4 orang ulama besar pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Ada 4 ulama besar pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Yang pertama Makhul, yang kedua Hasan, maksudnya Hasan al-Basri, yang ketiga Az-Zuhri, dan yang keempat Maimun bin Mihran. Inilah 4 kibarul ulama yang hidup pada masa at-tabi'in. Mungkin Maimun bin Mihran agak jarang kita dengar, tapi yang paling sering kita dengar adalah Hasan al-Basri. Zuhri, ini juga sering sebut-sebut. Padahal di zaman itu ada 4 ulama besar. Ya, 4 ulama besar. Siapa tadi? Makhul, Hasan al-Basri, Az-Zuhri, dan Maimun bin Mihran yang memberikan nasihat, yang dinukil nasihatnya di nasihat yang ke-11 ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa ucapan-ucapan emas yang diriwayatkan dari Maimun bin Mihran selain apa yang disebutkan di dalam di nasihat yang ke-10 dan ke-11. Ikhwah, diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah dari Maimun bin Mihran. Apa katanya? Kuntu ufaddilu Aliyan ala Utsman. Dahulu aku lebih mengutamakan Ali ketimbang Utsman. Kalau ahli sunnah wal jamaah kan jelas prinsipnya Utsman lebih afdol ketimbang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar lebih afdol ketimbang Umar. Umar lebih afdol ketimbang Utsman. Utsman lebih afdol ketimbang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lebih afdal ketimbang Muawiyah. Dan Muawiyah jauh lebih afdal ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Karena di kalangan kita Umar bin Abdul Aziz digadang-gadangkan sebagai khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, tanpa menyinggung sedikit pun Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat. Ya. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat.
Ketika salah seorang ulama ditanya tentang mana lebih afdol, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Apa jawabannya saya lupa, apakah Hasan al-Basri ditanya. Beliau mengatakan sungguh satu debu yang nempel di hidungnya Muawiyah radhiyallahu anhu itu lebih afdol ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Karena nggak bisa dibandingkan. Muawiyah bin Abu Sufyan, saya seorang sahabat, katibul wahyu, penulis wahyu. Demikian ikhwah. Dan dia adalah adik iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kakaknya jadi istri Nabi SAW. Siapa? Hah? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istri Rasulullah. Berarti Muawiyah iparnya. Demikian ikhwah. Berarti Abu Sufyan mertua, ya, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini waktu itu Maimun bin Mihran rahimahullah lebih mengutamakan Ali ketimbang Utsman. Ya, lebih mengutamakan Ali ketimbang Utsman. Lantas faqala li Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepadaku, ayyuhuma ahabbu ilaika rajulun asra'a fid dima au rajulun asra'u fil mal. Mana yang lebih afdol menurut pendapatmu? Seorang yang lebih cepat terkait penyelesaian masalah dengan penumpahan darah, ataukah seorang yang menyelesaikan masalah dengan mengeluarkan hartanya? Karena kalau kita lihat ikhwah, pada zaman Utsman bin Affan, beliau bisa memberikan perintah kepada para sahabat, ya, untuk membela beliau. Karena ketika para pemberontak datang mengepung rumah Utsman bin Affan dengan isu bahwasanya Utsman bin Affan telah melakukan familisme dalam menetapkan jabatan. Jadi dia menggunakan privilege, privilege ya. Dia menggunakan privilege-nya untuk menetapkan gubernur-gubernurnya. Itulah isu. Jadi familisme, nepotisme, kemudian penggunaan privilege dalam mengangkat gubernur-gubernurnya. Itulah isu-isu yang disebarkan. Sehingga banyak orang-orang yang benci dengan Utsman bin Affan hanya berdasarkan isu. Dan cukup banyak yang datang, orang-orang yang di luar dari penduduk kota Madinah datang ke Madinah. Bukan penduduk Madinah ikhwah. Orang-orang yang berada di luar penduduk kota Madinah, ya, datang memprotes, unjuk rasa pada Utsman bin Affan. Waktu itu para sahabat senior, para sahabat junior seperti Hasan bin Ali, Hussein bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, beliau sudah standby. Mereka-mereka ini, anak-anak muda ini standby di rumahnya Utsman bin Affan. Siap membela Utsman bin Affan kalau terjadi apa-apa. Tapi Utsman bin Affan mengatakan, udah biar saya selesaikan sendiri, kalian pulang. Khalifah memerintahkan supaya kalian pulang. Karena Utsman bin Affan tidak ingin ada pertumpahan darah. Akhirnya karena perintah khalifah, mereka harus mentaatinya, pulang. Tinggallah Utsman bin Affan sendiri. Ya, di dalam rumahnya yang sedang terkepung. Dan akhirnya, ya, para pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan dan berhasil membunuh Utsman bin Affan yang pada waktu itu sedang membaca Al-Qur'an. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi benar-benar dia jaga. Dia jaga jangan sampai banyak terjadi pertumpahan darah. Makanya dia banyak berinfak semasa beliau baik sebelum jadi khalifah, apalagi jadi khalifah, banyak harta yang sudah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi peperangan saudara seperti perang Siffin, yaitu perang pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Demikian juga perang Jamal
Pasukan Ali bin Abi Thalib bertempur melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terlepas dari fitnah dan isu yang keliru yang tersebar pada waktu itu, ya, isu-isu hoax yang tersebar pada waktu itu, intinya terjadi pertempuran. Taib, lantas karena kondisi seperti ini, yang sejarahnya seperti itu, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Maimun bin Mihran, kamu lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib ketimbang Utsman. Sekarang lebih engkau sukai mana? Orang yang berjuang dengan hartanya atau orang yang berjuang dengan cara banyak melakukan pertumpahan darah dengan peperangan? Kalau yang Utsman tidak banyak terjadi pertumpahan darah. Bahkan beliau mengantisipasi jangan sampai ada yang tumpah darahnya. Kecuali hanya beliau. Karena beliau sudah tahu bahwasanya beliau akan mati syahid. Ketika Rasulullah SAW berada di atas gunung Uhud. Waktu itu gunung Uhud bergetar. Kata Rasulullah SAW, ihdah ya Uhud. Tenang ya Uhud. Fa inna alaikan nabi was siddiq wa syahidani. Tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Dia adalah Umar dan Utsman. Ketika 4 orang ini berada di atas gunung Uhud. Jadi Utsman bin Affan, dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi, dikarenakan Rasulullah sudah menyampaikan kepada beliau bahwasanya dia akan mati syahid. Oleh karena itu, beliau tidak ingin ada yang tumpah darahnya, melayang jiwa karena untuk beliau. Makanya beliau suruh pulang semua para sahabat-sahabat yang junior. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian apa kata Maimun bin Mihran? Faraja'tu, maka aku pun menarik pendapatku tersebut. Ya, wa qultu la a'ud. Aku katakan aku tidak akan kembali dengan pendapatku tadi itu. Jadi merubah. Maimun bin Mihran merubah pendapat dia, merubah keyakinan dia yang salah tadi itu. Ya, yang tadinya dia lebih mengutamakan, lebih meyakini afdol Ali ketimbang Utsman, kemudian setelah dinasihati oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau pun berubah dan kembali sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Utsman bin Affan lebih afdol ketimbang Ali bin Abi Thalib. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Qala Abu Malih, ini dia. Ini juga Abu Malih. Abu Malih mengatakan, ma ra'aitu rajulan afdal min Maimun bin Mihran. Aku tidak melihat ada orang yang lebih baik ketimbang Maimun bin Mihran. Ini kan hadis yang disebutkan dalam nasihat yang disebutkan dalam nasihat yang ke-11 ini kan memang juga dari Abi Malih dari Maimun bin Mihran. Di kesempatan lain, Abu Malih memberikan rekomendasinya kepada Maimun bin Mihran bahwasanya aku tidak melihat ada orang yang lebih baik ketimbang Maimun bin Mihran. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dan saya melihat banyak sekali hal-hal yang memang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama tentang Maimun bin Mihran. Di antaranya dari Maimun bin Mihran dia berkata qala li Ibnu Abbas. Maimun bin Mihran meriwayatkan dari Ibnu Abbas. La tashtum salaf. Berkata Ibnu Abbas, ya Maimun, la tashtum salaf. Wahai Maimun, jangan kamu cela orang-orang salaf. Udkhul jannah bisalam. Maka kamu akan masuk surga dengan mudah. Dengan kamu cela salaf, para salaf maksudnya para sahabat. Qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran juga pernah mengatakan, rajulani la tusahibuhuma. Ada 2 orang, jangan kalian berteman dengan 2 orang ini. Yang pertama sahibul ma'kal su' wa sahibul bid'ah. Yaitu orang yang sahibul ma'kal, orang yang makan dari hal-hal yang buruk, dan satu lagi orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah.
Dan banyak hal yang bisa kita nukil ya terkait dengan nasihat-nasihat Maimun bin Mihran ya, di mana nasihat-nasihat yang cukup emas. Nasihat yang tercatat dalam sejarah dengan tinta emas. Dan kita lihat di antara nasihatnya disebutkan dalam dalam nasihat yang ke-11. Qala lana, kata Abu Malih, qala lana Maimun bin Mihran, berkata kepada kami Maimun bin Mihran wa nahnu haulah. Waktu itu kami berada di sekitar Maimun bin Mihran. Apa katanya? Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Potensi kalian fokuskanlah pada masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah. Fokuskanlah potensi kalian pada masa muda kalian dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana yang sudah ada kita singgung di awal-awal buku yang juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam awal buku, di mana beliau menyebutkan di antaranya yaitu sabda Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, perhatikan di muqaddimah. Manfaatkanlah 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu satu di antara 5 hal yang harus kita jaga. Mumpung kamu masih muda, maka jagalah masa mudamu, isi dia dengan ketaatan-ketaatan. Dan kita juga sudah bahas bahwasanya anak muda yang taat itu lebih besar pahalanya ketimbang orang tua yang taat. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu syabun nasya'a fi ta'atillah. Syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu seorang pemuda yang hidup tumbuh di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Potensinya, waktunya, kekuatannya dia manfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi seorang pemuda yang istimewa. Di samping pemuda-pemuda yang lain mungkin menghabiskan waktunya dengan berfoya-foya, menghabiskan waktunya dengan hura-hura dan berharap kalau sudah tua mereka kalau sudah meninggal masuk surga harapannya. Dan tentu hal ini tidak satu hal yang sulit untuk didapati derajat seperti ini. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, selalu para ulama menyebutkan khususnya untuk para pemuda untuk menghabiskan waktunya ataupun memanfaatkan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung fisiknya masih kuat, mumpung daya ingatnya masih kuat, maka hendaklah banyak menuntut ilmu. Kalau sudah tua, nanti daya fikirnya dan daya kekuatan hafalannya akan berkurang. Dan itu kita bisa rasakan, ikhwah, bahwasanya beda kekuatan hafalan kita ketika tua dengan kekuatan hafalan kita ketika muda. Makanya banyak para periwayat hadis ketika mereka sudah mulai tua, ikhtalata fi hifzi. Ikhtalata itu mulai kacau hafalannya. Padahal ketika dia masih muda, dobitnya sangat kuat. Tapi ketika dia sudah mulai tua, maka hafalannya pun sudah mulai kacau. Makanya ada perawi-perawi itu hanya diterima periwayatannya kalau waktu dia masih muda. Ketika dia sudah mulai tua, nggak diterima, tertolak riwayat hadisnya. Kenapa? Di saat itu hafalannya sudah mulai lemah, sudah mulai kacau. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila seorang di masa mudanya dia manfaatkan, dia isi dengan ketaatan kepada Allah, tapi ingat ikhwah, supaya tidak salah, mentaati Allah itu tidak harus sholat, zikir, puasa di masjid terus. Itu keliru. Mungkin para ikhwah masih ingat nasihat yang keberapa itu. Kita disuruh jangan berpangku tangan, jangan nganggur.
Yang keberapa nasihatnya itu? Hah? Nasihat yang ke-8. Iya. Ihtarifu tuh. Suruh bekerja. Ya, suruh bekerja. Jadi bukan berarti di sini isilah masa mudamu dengan ketaatan pada Allah, jangan diartikan hanya fokus untuk ibadah mahdoh saja. Bekerja juga itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mindset, tinggal niatnya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini, bahwasanya apabila seorang pemuda, mereka yang mengisi usianya dengan ketaatan itu lebih besar pahalanya ketimbang orang tua, berarti sebaliknya apabila ada orang tua yang melakukan dosa, jika dibandingkan dengan anak muda yang melakukan dosa, maka yang lebih besar dosanya orang tua. Demikian. Orang tua yang berdosa, orang tua yang melakukan sebuah maksiat dengan anak muda yang melakukan kemaksiatan, maka lebih besar orang tua yang melakukan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dia, dan tidak akan dilihat dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu a'il mustakbir, orang miskin sombong. Miskin sombong. Kalau dia orang kaya sombong, dia punya modal. Ini miskin sombong. Demikian ikhwah. Artinya seorang yang miskin itu kan biasanya tawadu orangnya. Tawadu, ya rendah. Kalaupun dikatakan nggak rendah hati, rendah diri lah gitu kan. Ya awak ini apalah, nggak punya apa-apa, gitulah kira-kira. Tapi sudah miskin, sombongnya minta ampun, tokokkan aja kepalanya itu. Karena emang nggak wajar ikhwah, nggak wajar. Kalau dia orang kaya, ya dia punya modal. Ada yang dia bangga-banggakan, ada yang merasa hebat, dia hebat-hebatkan. Dia pejabat tinggi, ada yang dia hebat-hebatkan. Oke, ya dia punya modal untuk itu. Walaupun kita nggak katakan itu betul, ya. Walaupun kita tidak katakan itu betul, ya tetap salah. Tetapi kalau dia orang miskin, kemudian sombongnya luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Makanya ancamannya lebih parah. Syekhul Zani, orang tua yang penzina. Kalau anak muda syahwatnya lagi menggebu-gebu. Ya kan? Testosteronnya masih oke, gitulah kira-kira. Demikian, anak muda yang dia punya selera gairah ketika melihat seorang wanita yang dia sukai. Itu satu hal yang wajar. Akhirnya dia tergoda dan terjadilah perzinahan. Ya, itu terjadi. Dia punya modal. Artinya dia punya kekuatan untuk itu. Dia punya memang modal hasratnya menggebu-gebu. Akhirnya terjadilah perzinahan. Tapi kalau orang tua, ya, kalau orang tua terjadi perzinahan, dia pakai tenaga apa itu? Antum pakai tenaga apa? Makan tongkat Ali dia. Demikian. Pasti ada doping sana doping sini, emang nggak punya. Apalagi pakai yang sudah usianya usia kenangan hidup itu kata orang. Demikian ikhwah. Sudah sampai pada masa kenangan hidup. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam masalah ini seharusnya dia tidak berzina. Kenapa? Modalnya itu apa? Ini kan menunjukkan betapa bobroknya akhlaknya orang tua ini. Yang seharusnya orang tua itu sudahlah. Anda itu ngumpul aja di masjid sudah. Tinggal zikir, sholat, tunggu hari-hari kematian. Udah itu aja sudah. Karena harapan apa lagi? Mau cita-cita apa lagi yang dicita-citakan? Demikian ikhwah. Ya, jadi sangat tidak wajar kalau ada orang tua yang berzina. Ya, kalau orang tua tamak, ya masih memungkinkan lah. Karena memang masa muda mungkin tamaknya minta ampun. Tapi kalau zina ini kan beda ikhwah. Dia perlu kekuatan. Dia perlu kekuatan muda. Demikian untuk itu.
Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini Allah sangat murka dengan orang tua seperti ini. Ya, Allah murka dengan orang tua seperti ini. Yang ketiga yaitu Malikul Kadzdzab, raja yang pendusta. Raja pendusta. Orang biasanya berdusta itu karena takut. Misalnya seorang istri izin kepada suaminya untuk pergi ngaji ba'da asar ke Masjid Al-Muwahhidin. Rencana pulangnya sebelum maghrib. Tapi ternyata sampai rumah jam 12 malam. Mungkin karena keasyikan ketemu teman lama, kok sudah sama-sama ngaji, melanjutkan nongkrong di kafe, ngomong-ngomong, tambah-tambah sedikit gibah, itu kan tambah hot dia pembicaraan. Iya kan? Akhirnya lupa waktu jam 11. Sampai rumah setengah 12, jam 12. Takut kan ditanya suami, kok bisa jam 12? Barulah dicari-cari alasan. Ini bang, mobil mogok segala macam, bah. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia takut dimarahi sang suami. Tapi kalau ada orang yang gak takut dimarahi, lantas dia berdusta. Seperti raja. Raja itu kan seorang penguasa. Raja beda dengan presiden. Kalau raja itu dia yang punya negara itu. Itu raja. Ya. Jadi kalau dia katakan bunuh, hidup begitu. Itulah raja. Dia punya kuasa. Dia punya kekuasaan absolut. Tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu negara punya dia. Dia punya kerajaan. Itulah raja. Jadi apa yang harus dia dustakan? Ketika masyarakatnya menanya, Paduka Raja, kemana duit negara kita ini? Kumakan, memang kenapa? Ada yang berani membantah-bantah? Kumakan, memang kenapa? Siapa yang berani nantang? Begitu, karena dia nggak ada yang berani nantang dia. Seharusnya dia bilang aja terus terang, nggak akan ada yang berani nantang. Tapi ada yang pembohong. Demikian ikhwah. Ya, ada yang pembohong. Tapi kalau ada raja pembohong, itu berarti yang wataknya memang tidak benar. Demikian ikhwah. Dia nggak ada ditakutinya, tapi tetap berbohong. Jadi sudahlah si miskin ini sombong, kamu orang tua sudah tak punya tenaga, masih juga berzina. Kemudian orang raja yang nggak perlu ada dia takuti masih tetap berbohong. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat berang, sangat murka dengan tiga orang ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bukan berarti kalau anak muda gak apa-apa, tetap apa-apa ikhwah. Ya, tetap merupakan dosa besar. Anak muda yang sudah berkeluarga, berzina, ia tetap dirajam. Orang tua yang sudah berkeluarga, berzina, dirajam enggak? Rajam, dosanya gimana dosanya? Sama-sama dirajam, tapi dosanya si Allah lebih besar dosa orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata Maimun bin Mihran? Kata beliau, ya ma'syarasy syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah. Wahai sekalian pemuda, potensi kalian jadikan dia pada masa muda kalian dan isi semangat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarasy syuyukh, kalian wahai orang-orang tua, hatta mata. Kapan lagi? Kapan lagi? Artinya ikhwah, kalau untuk anak muda kan himbauan, ayolah, mumpung kalian masih kuat, isilah dengan kebaikan. Ayolah tuntut ilmu, mumpung masih kuat, mumpung masih waktu banyak yang senggang. Mumpung banyak waktu senggang. Isi dia dengan cari ilmu, cari hal-hal yang bermanfaat. Nanti kalau kalian sudah mulai tua, mulai banyak kesibukan, hari-hari waktu sangat padat dengan berbagai macam kesibukan dan kepentingan, kalian tidak bisa lagi nuntut ilmu. Mumpung banyak waktu luang, banyaklah menghafal.
hafal ayat, hafal hadis, mumpung banyak waktu. Ikhwah, kalau dia sudah tua, banyak yang difikirkan. Disuruh menghafal Quran, Masya Allah. Juz amma sudah 15 tahun gak kelar-kelar. Ngaji salafi 20 tahun, juz amma gak kelar-kelar. Hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan, hafal tengah ujung pangkal hilang semua. Kenapa? Sudah sibuk, bagaimana lagi? Makanya antum juga para pemuda yang masih banyak waktu, hafal lah. Ya, hafal. Para akhwat, ya, juga hafal. Jangan hanya bercita-cita nanti ajalah ustadz kalau dapat istri ustadz. Kalau dapat nanti suaminya ustadz. Nanti bisa belajar bersama-sama. Tanyakan tuh ustadz, istri yang dapat ustadz. Ada nggak mereka belajar? Ikhwah rahimanallah. Kalau di awal pernikahan oke lah. Ya kan masih banyak waktu. Karena masih berdua. Sudah punya anak satu. Setahun setengah anak kedua. Ustadz kan biasanya agak lancar anaknya ikhwah. Subur Masya Allah. Pantang kesenggol jadi. Demikian. Sudah punya anak ketiga. Ikhwah. Udah sibuk dengan anak. Si ustadz pun sudah sibuk. Ini gimana ini? Perlu dana lebih banyak. Begitu anak mau masuk ke pesantren udah puluhan juta. Mikir lagi. Ikhwah. Sudah sulit untuk menghafal-ngapal lagi. Makanya para akhwat. Mumpung masih banyak waktu. Banyaklah menghafal. Jadi ketika nanti membimbing anaknya. Menyuruh anaknya supaya ngapal Quran. Kalau balik anaknya bertanya. Memang Umi sudah hafal. Sudah Alhamdulillah. Kamu hafal berapa memang? Setengah juz kan? Umi sudah 3 juz lumayan. Jadi agak busungkan dada sedikit. Demikian. Jangan sampai tanya, Umi sudah berapa hafal? Saya sudah 1 juz. Umi sudah berapa? Ya, trikul lah tambah forkul. Yang satu lagi kuliah kafirun kan for jadinya. Demikian. Tambah ina atau ina. Terus kenapa Umi tidak menghafal? Kami disuruh menghafal Quran. Demikian. Jawablah. Semakin pintar anak antum semakin banyak pertanyaannya. Jawablah itu. Demikian ikhwah. Tapi kalau sudah punya modal, Masya Allah kan. Artinya minimal pernah hafal. Tinggal mengulang-ulang. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, waktu senggang isilah dengan yang bermanfaat. Mumpung kita tidak sibuk. Kalau sudah sibuk ikhwah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau sudah sibuk. Sudah tidak ada lagi waktu kita untuk ini dan itu. Demikian ikhwah. Kalau masih muda, apalagi masih jomblo, oke lah. Habis kajian duduk-duduk di masjid sampai isya. Kadang-kadang sampai isya pun masih kurang. Sampai tahajud. Karena bingung mau ngapain. Kalau sudah dia punya istri kan dia sudah balik ke istrinya. Maka sering saya katakan, saya tandain itu. Kalau habis kajian pada isya, selesai kajian. Yang masih duduk-duduk di tangga masjid, jomblo biasanya. Kenapa? Dia nggak tahu mau pulang kemana. Itu dia. Atau mungkin suami-suami yang sedang dimarahi istri. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, manfaatkanlah waktu-waktu tersebut. Ya. Nah kalian juga, woi para orang-orang tua, kapan lagi? Apakah lupa bahwasanya kalian itu mau meninggal, gitulah kira-kira. Itulah artinya. Usia sudah 60, sudah 70, masih juga santai. Demikian. Asik jogging aja. Baca Qurannya kapan? Demikian ikhwah. Apalagi sekarang ini para pemuda-pemuda salaf ini sedang sibuk dengan olahraga nih. Olahraga aja, program olahraga. Berenang, kemudian jogging, naik sepeda, kemudian apa lagi? Goes, futsal. Belum pernah ku dengar program ngapal Quran. Coba pernah ada? Tunjuk tangan. Belum pernah ikhwah. Program, yuk kita buat grup program ngapal Quran. Itu kalau ada kan bagus sekali ikhwah. Demikian. Itulah dia. Pembahasan ketika bertemu, gimana ini? Bibi sudah naik. Sudah mulai gendut. Demikian ikhwah. Tidak ada yang nanya, tambah gak hafalannya? Demikian, ikut ngaji salafi sudah 15 tahun. Masih juga gak kelar-kelar juz amma ya. Juz amma. Yang seharusnya tidak layak bagi seorang yang sudah lama ngaji.
masih tidak hafal. Itu ikhwah. Padahal kita semua mau nggak kalau anak kita hafal Quran? Wih, mau. Mana bilang mau tadi itu? Mau, cepat kali, mau. Demikian ikhwah. Ya kita juga harus siap untuk membimbing anak kita sebagai penghafal Quran. Ausa rahimahullah bistighlali quwwati syabab. Beliau Maimun bin Mihran mewasiatkan agar memanfaatkan kekuatan pemuda, kekuatan masa muda, wa nasyati fi taatillah, untuk ketaatan kepada Allah, wa ma yuqarribu ilaihi, dan apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara syuyukh, wahai para orang tua, hatamata, bukan hatamata ya, beda. Kalau hatamata hingga mati. Kalau hatta mata, sampai kapan? Yakni hatta mata tantadiruna wala tastaghilluna hayatakum fi ta'atillahi azza wa jalla. Sampai kapan kalian menunggu, tidak memanfaatkan usia yang tersisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah nasihat yang ke-11, di mana di ujung nasihat ini beliau selipkan peringatan untuk orang-orang yang sudah tua. Walaupun buku ini intinya adalah nasihat untuk anak-anak muda. Dan kalau kita lihat isinya ini sebenarnya jawabannya sama seperti yang disebut Syekh Abdul Razak dalam muqaddimahnya. Ya, muqaddimah tentang bagaimana beliau berupaya untuk memberikan semangat, memberikan perhatian, memberikan atensinya untuk para pemuda agar memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Ya, memanfaatkan masa lapang sebelum datang masa sibuk, memanfaatkan masa kuat sebelum datang masa lemah. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia, sekuat apapun kita, satu hari nanti kita akan menjadi lemah. Ya, kita akan jadi lemah. Sehebat apapun olahraganya tetap akan menjadi lemah, dan di saat itu tentunya ketaatan kita akan berkurang. Tapi satu hal yang penting ikhwah, apabila seorang di masa mudanya dia terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, ketika dia sudah tua dia tidak sanggup, dia tidak lagi puasa sunnah karena memang sudah tua, sudah uzur, udah nggak sanggup. Dia nggak bisa lagi sholat tahajud dikarenakan sudah tua, maka dia tetap dinilai mendapatkan pahala yang sama. Karena dia meninggalkannya bukan dikarenakan kelalaian, tapi dikarenakan memang tidak sanggup lagi, dikarenakan uzur, sudah tidak sanggup. Bayangkan ikhwah, ketika dia masa muda, dia rajin berpuasa, setelah dia tua, dia dihitung tetap seperti orang yang berpuasa. Ketika masa muda, dia rajin sholat sunnah, tahajud, duha. Ketika dia sudah tua, nggak sanggup lagi dia. Ya, nggak sanggup lagi dia lakukan itu. Tapi Allah tetap menghitung, dia tetap melaksanakan dapat pahala seperti kebiasaan yang dia lakukan di masa muda. Demikian ikhwah. Jadi masa tuanya itu akhirnya memiliki pahala sama seperti masa muda. Tapi kalau di masa muda dia santai, orang-orang suka enjoy gay boy, ya, maka otomatis apa yang bisa dia lakukan ketika dia masa tua? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu sajalah untuk sore hari ini karena memang nasihatnya juga pendek ya. Semoga bermanfaat. Baik, ada yang mau bertanya dipersilakan. Atau di 0813 600 661 dipersilakan, tafadhol. Ustadz, bagaimana menasihati seorang perempuan yang latah? Dikarenakan latah mau memegang bagian-bagian tubuhnya. Apa ini maksudnya? Ada teman wanita di kantor, saya punya penyakit latah, namun sering diganggu oleh rekan-rekan kantornya, baik perempuan maupun laki-laki, dan latahnya suka mengucapkan kata-kata kotor tak pantas sehingga banyak menjadi bahan lelucon dan tertawaan. Bagaimana menasihati seorang wanita yang latah tersebut dikarenakan latahnya mau memegang bagian-bagian tubuhnya? Karena jujur sebagai seorang perempuan malu ketika teman saya yang latah tersebut memegang bagian-bagian tubuhnya yang dilarang seperti bagian dada dan lihat
rekan-rekannya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Saya memperhatikan latah ini kadang-kadang dibuat-buat awalnya. Ya. Latah dibuat-buat karena untuk buat lucu, tapi akhirnya menjadi kebiasaan, ikhwah. Iya. Ya, jadi kebiasaan. Dan gak dibolehkan latah-latah begini. Untuk apa latah-latah? Ya, kalau bisa kita nasihati teman tersebut, terus nasihati. Tidak boleh latah seperti itu. Dan latah, apalagi latah dengan mengucapkan hal-hal yang hal-hal yang tidak baik, ya jelas ini akan hanya menambah dosa. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya ingatkan saja, jangan seperti berupaya. Dan kita juga sebagai teman, ingatkan juga teman-teman yang lain, jangan sampai membuat latahnya menjadi. Kita nasihati. Misalnya nih, antum punya teman latah. Kalau dia latah mengeluarkan ucapan kotor, antum kejutkan dia dengan latah tersebut. Akhirnya gara-gara antum dia mengucapkan kalimat kotor, antum juga ikut berdosa. Karena antum yang menyebabkan dia berbuat latah seperti itu, mengucapkan ucapan yang kotor seperti itu. Makanya orang-orang sekitar harus berhati-hati, ingatkan, jangan dibiasakan. Ingatkan dia, jangan sampai dia latah. Kita juga jangan hanya untuk jadi bahan tertawaan, untuk lelucon, untuk senda gurau siang misalnya, ya, karena ngantuk, menghilangkan ngantuk, buat senda gurau, maka menjadi dosa gara-gara itu. Jangan. Jadi itu perlu ada orang-orang yang sekitarnya yang memang sering menasihati agar dia berhenti dengan latahnya tersebut. Demikian. Insya Allah pelan-pelan bisa selesai. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau langsung? Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi kita sebagai makmum apabila mendapati imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya satu napas gitu Ustaz. Jadi kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia udah iktidal gitu. Apakah kita ngikutin imam tersebut atau kita menyelesaikan bacaan Al-Fatihah Ikuti. kita? Kalau bisa kita kejar, kalau nggak bisa ikut aja. Oh, ikuti aja ya. Jadi Ya. kita putuskan Al-Fatihah kita ya? Ya. Oh, oke. Terima kasih Ustaz. Man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atan lahu. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu untuk bacaan si makmum. Jadi kalau seandainya kita nggak sempat baca, mungkin dikarenakan kita juga masbuk misalnya. Kita masuk, begitu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar kata si imam. Ya, maka kita ikut. Kalau kita masih bisa mengejar, kejar. Kalau enggak, kita ikut. Jangan sampai gara-gara kita kejar, imam sudah sujud, kita baru amin. Ya, maka nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya berhubungan suami istri tetapi memakai alat tambahan yang dikhususkan untuk berhubungan badan? Ikhwah, nikmati senikmat-nikmatnya pasangan. Karena itu satu hal yang halal. Mau antum pakai tangga, pakai ember, terserah. Ya nggak tahu kita mau diapain tuh tangganya. Iya kan? Silakan, nggak ada masalah. Karena dia halal. Iya, nikmati yang halal itu. Dan itu ada pahalanya. Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kalian sedekah. Jadi silakan, mau gimana. Selama tidak ada larangan, silakan. Tapi kalau ada larangan, jangan sekali-sekali langgar. Ya, kalau ada larangan, jangan sekali-sekali langgar. Kalau bisa yang syubhat pun jangan lakukan. Tapi kalau tidak ada syubhat, tidak ada larangan, maka lakukan. Demikian ikhwah, enggak ada. Makanya Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian itu adalah ladang kalian. Sidahkan kalian datangi istri kalian dari arah mana saja kalian lakukan. Terserah. Mau dari arah mana, mau belakang, samping, kiri, atas, bawah, jengking, jengkong, terserah. Ya, nggak ada masalah. Selama itu pastikan dulu itu ada istri antum. Pastikan dulu. Demikian, ya. Maka insya Allah ada pahalanya. Demikian ikhwah. Dan Islam itu memang mengatur itu semua. Makanya ada adabul jima, adab hubungan
suami istri, ada adab-adabnya. Ya, ada adab-adabnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya gini aja. Silahkan explore suami istri, nikmati senikmat-nikmatnya, tapi jangan langgar yang diharamkan. Ya, jangan langgar yang diharamkan. Bahkan jauhkan yang syubhat. Jauhkan yang syubhat. Allahu a'lam bishawab. Kalau bisa yang ada perselisihan para ulama juga jangan lakukan. Seperti oral seks, jangan lakukan. Apa yang harus kita lakukan apabila ada abang kandung kita tidak mau sholat, sudah didoakan, diingatkan, tapi hatinya belum tergerak, jazakumullah khairan. Ya doakan lagi, nasihatkan terus. Karena kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik, itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabata, walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Assalamualaikum. Orang apa? Oh, orang Buddha tadi, orang anak muda. Itu masih muda tuh. Oh iya, iya, alhamdulillah. Boleh, silahkan. Tapi untuk mengatakan itu semua jangan sampai terkesan kita itu mengajarkan orang tua. Jangan sampai. Ikhwah, orang tua kita yang dari kecil dia nyeboin kita bertingkah, dia juga yang sabar. Demikian. Tiba-tiba antum mengajari dia, "Bapak, Mama duduk. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu." Kemudian antum berikan nasihat 1, 2, ini perlu Bapak dan Ibu camkan ini ya. 1, 2, 3. Enggak usah seperti itu. Sulit mereka menerima kalau seperti itu. Kalau untuk orang tua, ya. Tapi sekedar memberitahu tapi jangan sampai terkesan mengajari. Boleh silahkan. Ya, boleh silahkan. Karena kalau kita terkesan mengajari, nanti dia bisa katakan begini, "Loh, kau ini kan baru 2 bulan ya bagus kayak gini. Sebelumnya kan parahnya kau ini." Mama pula yang kau ajar. Alhamdulillah kau sudah tobat. Semoga tobatmu tetap langgeng. Demikian. Jadi tidak apa-apa kita kasih tahu. Saya tahu kita cerita, "Mak, tadi ngaji gini. Boleh silakan. Ya, lihat responnya. Kalau responnya menarik, lanjutkan. Kalau enggak, ya sudah. Ya. Makanya saya sering katakan dakwah kepada orang tua itu sering lebih pada ikhwah, dengan cara sikap. Ya, sikap, lebih perhatian, demikian ikhwah. Ya, kita bicara masalah salafus soleh segala macam, kemudian ketika orang tua kita lagi kerja, kita diam-diam saja nengok dari jauh macam sambal di samping piring, gak ada sedikit pun bantu orang tuanya. Lagi nyapu ya Mak ya? Iya Nak, lanjutlah Mak. Semoga Allah memberkahi Mama. Itu kan kurang ajar. Demikian, ya. Sikap harus lebih bagus, lebih ringan tangan di membantu, demikian ikhwah. Kalau kira-kira kita lihat orang tua kita lagi capek, coba dipijit kakinya. Itu ikhwah, itu sebagai seorang anak. Baik, Ustadz, gimana kalau domisili tempat tinggal tidak ada tempat untuk ilmu syar'i? Apakah pahala kita kajian langsung dengan kajian online? Ikhwah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau enggak ada yang offline ya online. Kalau ada pilihan online dan offline, pilih yang offline. Karena kalau online ikhwah, antum tahu sendirilah, antum di sini belajar, memperhatikan ustadz. Nampak ustadznya sedang bicara dari tadi. Kan tidak bisa tidak 100% fokus. Kadang-kadang terfikir apa begitu. Si ustadz menceritakan tentang Nabi Musa, teringat Musa yang di sebelah rumah. Ya bisa begitu-begitu. Iya Musa, tapi Musa sebelah rumah itu kok parahnya minta ampun ya. Begitu-begitu. Jadi setan tuh bisa masuk di sana, ikhwah. Akhirnya, ini kok cerita Musa tetangga gitu kan. Balik lagi. Itu yang kita itu berada di hadapan kita si gurunya.
Konon lagi online. Konon lagi macam mama-mama. Ngaji online sambil masak lele. Oh, udah nggak jadi itu. Nggak jadi, ikhwah. Ya Pak, mendinganlah, kalaupun nggak dapat semua, dapat sebahagiannya, gitu kan. Apalagi kajian online sambil tidur-tidur. Yakin saya, ikhwah, yakin. Cuma dapat innalhamdulillah dengan subhanakallah warabana. Namanya juga sambil tidur. Dan memang, ikhwah, dengar pengajian sambil tidur, itu mudah tidur dibuatnya. Ya kan, antum pernah coba nggak? Demikian, ikhwah, mudah tidur. Itu dia. Ya. Dan bagi yang nggak bisa susah tidur, begitu masuk pengajian, tidur dia. Mungkin karena kajian itu kan sakinah, ikhwah, tenang gitu kan. Demikian. Walaupun dia tidak ada niat tidur, tapi dia dapat rezeki tidur, lumayanlah. Ya, jadi dalam masalah ini secara dasar bedalah antara online dengan offline. Tapi kalau tidak ada online, tidak ada offline, online lah tetap, ya, tetap belajar semampunya. Ustadz, masa muda ini kan hobinya naik motor. Ada komunitas MBI. Apa itu MBI? Motor Muslim Biker Indonesia. MBI gitu Ustadz. Boleh gak gabung ke situ? Itu yang dipelajari di situ apa? Gimana cara ngangkat roda depan gitu? Situ. Gitu, di situ. Ngapain di situ? Coba saya tanya, apa kegiatannya? Mana yang tergabung dalam MBI? Hah? Oh, lagi naik sepeda motor, innalhamdulillah gitu saatnya gitu. Dia ada grupnya tapi tetap ada ngaji gitu. Enggak apa-apa, silakan enggak apa-apa. Untuk kegiatan positif. Misalnya, ya karena anak-anak muda ini ikhwah perlu yang seperti itu. Kalau kita kumpulkan, ayo anak-anak muda kita ke masjid, kita ngapal Quran, lari mereka. Lari. Tapi kalau yang punya sepeda motor, kemudian ayo kita kumpul buat komunitas yang punya sepeda motor misalnya. Yang punya komunitas Vespa, bagaimanapun juga Vespa lebih unggul gitu kan. Jadi kemudian komunitas ini buat pengajian, boleh silakan, itu salah satu ini aja, cara, gak ada masalah. Karena buat komunitas Vespa kan gak ada masalah. Oh, tapi kan Ustadz hizbiyah Vespa, alah gak ada hizbiyah itu. Gak ada masalah, itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi tetap harus dikontrol. Saya dulu ikhwah, kita dulu punya tim bola. Ya, Persatuan Sepak Bola Salafi se-Indonesia. Enggak gitu. Main bola kita di Stadion Pardede, bukan kaleng-kaleng. Demikian. Banyak yang ikut. Tapi lama-kelamaan saya lihat, kok lebih banyak yang main bola dibandingkan yang ngaji. Itu dia. Jadi dia kalau nggak dikontrol akhirnya cenderung kepada yang dunianya. Harus dikontrol. Cenderung pada dunianya. Jadi kalau macam lagi tour misalnya. Begitu tour banyak yang ikut. Begitu ngaji, nggak ada yang ikut atau sangat sedikit yang ikut. Ini kan perlu ikhwah. Perlu diingatkan para member-membernya. Karena tujuan intinya adalah mengajak mereka untuk ngaji. Kan gitu intinya. Jangan sampai akhirnya lebih kuat turnya ketimbang ngajinya. Ngajinya sebulan sekali, turnya tiap hari. Demikian. Jadi harus benar-benar punya khitoh dan punya orang-orang tua yang memang dia dia yang bisa mengontrol ini grup. Tapi kalau anak semua bawaannya ya anak muda semua nanti bawaannya mau tur aja. Tur ya namanya. Demikian. Tour apa? Touring. Demikian ikhwah. Macam kami yang sudah seperti ini usianya dari sini Medan, pergi dari Medan ke Padang naik sepeda motor. Kalau saya bilang nggak punya kerjaan, pesawat ada. Nggak ada kerjaan itu. Ya bagi mereka yang suka touring, ya bagi mereka dia punya di situ ada sesuatu yang dia rasakan. Biasanya alasannya memperhatikan kekuasaan Allah, keindahan alam. Saya katakan hele. Demikian. Tapi intinya memang kalau intinya adalah komitmen awalnya adalah untuk ngaji, ya ngajinya itu memang betul disemangatkan. Demikian. Semangatkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya boleh silahkan. Boleh, karena itu hal yang boleh.
Ya, sesuatu yang boleh maka silahkan. Tapi kalau dia balap-balap gimana? Ada program kita bulan depan kita balap sepeda motor. Ya, dari sini ke Brastagi balik lagi ke Medan. Balapnya gimana? Nggak boleh ikhwah, karena nanti berbahaya. Ya. Tapi kalau lomba lambat bolehlah itu, lomba lambat sepeda motor. Siapa yang paling lambat yang menang? Ada gitu ya? Ada? Ada juga ya? Itulah kalian nggak punya kerjaan ini. Astagfirullah. Itu memang mereka nggak ada kerjaan, nanti gimana? Tapi nggak apa-apa. Ya kalau memang itu bisa merekrut anak-anak muda, akhirnya mereka dari situ bisa tertarik ngaji, boleh, nggak apa-apa. Ada yang langsung? Untuk wanita haid lebih afdal tetap baca Quran atau sebaliknya tidak baca? Baca Al-Quran. Hanya saja yang jadi khilafiyah kan menyentuh mushaf. Kalau bacanya enggak. Insyaallah. Allahu a'lam. Saya cari yang ini ya, yang singkat-singkat pertanyaannya. Ustadz, gimana cara kita bisa bersabar dan kuat dalam ujian yang kita alami? Insyaallah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Pertama, kita harus tahu bahwasanya setiap ujian itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menghindar dari ujian. Ya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah engkau ditimpa satu musibah, cobaan, itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak memberi maaf. Di samping itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Kemudian juga kita harus tahu supaya kita lebih tabah. Apa itu? Yaitu kita harus ingat-ingat Rasulullah pernah mengatakan inna asyaddan nas bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Ya, adalah para nabi. Artinya semakin kuat keimanannya maka semakin dahsyatlah ujiannya. Berarti orang-orang yang sedang diuji adalah orang-orang yang keimanannya sudah kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kecuali yang sesuai dengan ketangguhan iman seseorang. Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari ketangguhan. Ikhwah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu cari teman-teman yang bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ketika kita sedang mendapatkan kemalangan, mereka orang-orang sekitar kita berusaha untuk memberikan kita nasihat supaya sabar. Walaupun mereka pun tahu kalau kemalangan ataupun ujian itu yang ditimpa mereka lebih parah dibandingkan kita. Tapi pada saat itu tugas mereka adalah memberi nasihat. Ya, karena kita yang kena. Di saat mereka tertimpa musibah, kita pula yang memberikan nasihat. Itu ikhwah. Harus ada kawan-kawan yang mendukung. Karena kita itu manusia, kita butuh teman-teman yang mendukung kita untuk akhirat. Tidak bisa kita jalan sendiri. Ya, sulit untuk jalan sendiri ikhwah. Maka pilihlah teman-teman yang baik, yang bisa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, gitu ya? Atau balik? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ustadz, boleh kasih nasihat untuk saya yang baru hijrah, bagaimana cara menuntut ilmu, kajian yang benar, step-stepnya, jazakumullahu khairan. Yang pertama ikhwah, kalau antum orang yang sibuk, yang bekerja, aktivitas hari-hari, pilihlah salah satu kajian yang bisa antum ikuti secara rutin. Pilih yang ada bukunya. Jadi dia rutin begitu. Alhamdulillah umumnya kita, ustadz-ustadz kita itu kan rutin. Artinya bukunya terus bersambung. Pilih satu tapi rutin. Untuk diawali begitu. Kalau bisa dua, kalau bisa tiga. Tapi pilihlah salah satu yang bisa rutin. Atau salah dua, kalau dua kajian. Tapi bisa rutin, itu dia ikhwah. Jangan karena dia baru hijrah, begitu baru hijrah, setiap malam dia ngaji. Tiap malam ngaji. Kemana-mana ustadznya dikejar. Apalagi ustadz-ustadz yang sudah dia fans kan. Dia favorit ustadz saya ini. Kemana sih ustadz? Dikejar semua. Padahal kajian ustadz satu judul untuk semua kajian. Ini lagi ustadznya. Itu lagi kajiannya. Sana itu lagi kajiannya.
Demikian ikhwah. Karena komunitas saya beda-beda. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam masalah ini ya pilihlah satu tapi ditekuni. Pilih satu tapi ditekuni. Demikian insyaallah. Kalau antum orang-orang yang sibuk. Tapi kalau antum punya banyak waktu ya, kalau antum punya banyak kesempatan, pilihlah mana tahu ada privat-privat ya, privat bahasa Arab, privat mungkin privat tauhid, pilihlah. Demikian ikhwah. Dan untuk mengetahui tanya kawan-kawan yang mungkin mereka punya grup-grup untuk belajar bareng. Karena bagaimanapun ikhwah, belajar bareng itu lebih membuat kita semangat ketimbang kita belajar sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung? Bagaimana dengan orang tua yang tidak mau sholat? Bagaimana orang tua yang sehat tidak juga mau sholat? Nasihatnya bagaimana Ustadz secara efektif? Ikhwahazallahu wa iyyakum. Antum yang lebih tahu tentang karakter orang tua sebenarnya. Bagaimana seorang tua itu? Ada orang tua itu yang memang dia biasa dia komunikasi dengan anak-anaknya, biasa dia kooperatif dengan anak-anaknya. Ada orang tua itu kan yang memang dia ego, yang memang dia nggak biasa. Dia betul-betul menempatkan saya sebagai orang tua, kamu sebagai anak, kamu harus hormati saya. Maka tentu sikap itu akan berbeda. Demikian ikhwah. Ya, untuk orang tua yang kooperatif, untuk orang tua yang komunikatif, mudah bicara, diskusi dengan anak, itu bisa kita bicara, diskusi dengan cara yang baik. Tapi kalau orang tua yang juga tidak biasa bicara dengan anaknya, ya, saya lihat ada orang tua seperti itu. Jadi kalau makan aja, habis itu nggak ada cerita apa-apa. Memang wataknya begitu, nggak bisa juga disetel begitu. Ya dengan untuk ini mungkin antum beli buku, letakkan di meja yang biasa tempat orang tua kita duduk, letakkan di situ. Semoga dia bisa membacanya. Demikian. Pernah ikhwan kita, caranya bagaimana ikhwah? Dia masukkan parabola ke rumahnya, kemudian setiap dia duduk, dia buka TV Roja, karena kan dulu hanya TV Roja. Jadi orang tuanya setiap lewat, anak ini kok setiap buka TV, ceramah. Apa sih yang diceramahkan itu? Begitu. Akhirnya anaknya pergi, dia pun namanya juga kepo kan ikhwah. Apa sih ceramahnya ini? Karena dia lihat anaknya duduk, yang diingat, biasanya kalau dia kan duduk, berita, film, sandiwara, lawak kan gitu. Stand up komedi, itu ditengok. Tapi ini anak duduk, dilihatnya dengar kajian. Dia lewat, dengar anaknya lihat, lagi dengar kajian. Apa sih yang didengarnya? Tentu kan dia kepingin tahu. Akhirnya ikhwah, satu hari dia kepingin tahu dengarnya. Akhirnya ayahnya ngaji. Dengan cara seperti itu. Jadi kita nggak tahu ikhwah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Nah, ada yang cara yang seperti saya katakan tadi, belinya buku letakkannya di meja. Di meja tempat ayahnya biasa duduk. Itu dia. Ada yang seperti itu. Ya antum lebih tahu lah bagaimana cara yang paling efektif. Ada pertanyaan langsung Ustaz. Ya silakan. Ada? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya, tapi ini agak sedikit panjang. Jangan panjang-panjang Bu. Singkatnya aja, pertanyaannya tes dah. Ya, bagaimana jika seorang perempuan sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, tapi masih giat menuntut ilmu dan bukan hanya ilmu agama? Pelan-pelan. Ini ekonya tinggi, jadi nggak jelas. Pelan-pelan aja. Bagaimana jika seorang perempuan sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, tapi masih giat menuntut ilmu dan bukan hanya ilmu agama? Ahwat ini sudah selesai S1 jurusan Bahasa Arab dan sudah selesai di Ma'had Abu Ubaidah. Sekarang sedang sekolah non-formal fashion designer, tapi karena hal tersebut, ahwat ini sering sekali disindir melalui status, bahkan pernah disindir secara langsung bahwa seorang ibu seharusnya mengurus anak di rumah dan sebaik-baiknya perempuan adalah berada di dalam rumah. Anak yang bahagia adalah anak yang 24 jam bersama ibunya. Begitulah kata-kata yang sering dikatakan orang-orang sekitar ahwat tersebut Ustadz. Sedangkan ahwat ini siang sampai sore sekolah di luar rumah. Tapi anak ahwat tersebut banyak juga dibilang sebagai anak yang pintar karena pernah lomba tentang kisah Nabi Muhammad dan hadis, menang juara 1.
dan banyak kosakata bahasa Arab. Kan nggak mungkin Ustadz anak awat tersebut bisa semua itu belajar sendiri kalau bukan karena ibunya yang mengajarkan hal tersebut. Afwan Ibu, saya nggak paham. Pertanyaannya aja. Karena ahwat ini sering disindir Ustadz karena Disindir ya oleh? orang-orang sekitarnya Ustadz. Ya. Jadi bagaimana nasihat untuk ahwat ini? Kenapa dia disindir? Karena dia nuntut ilmu Ustadz, jarang, maksudnya dari siang sampai sore itu nggak di rumah Ustadz. Anaknya gimana yang 2 orang? Di rumah Ustadz. Terlantar? Enggak Ustadz, ada yang ngurus. Ada yang ngurus. Taib. Makannya? Makannya juga ada yang ngurus Ustadz. Taib. Pertanyaannya gimana sikap seperti itu? Ikhwah rahimallahu wa Agar ahwat ini iyyakum. enggak overthinking Ustadz. Ya, begini ikhwah, azallahu wa iyyakum. Masing-masing kita itu punya tugas dan kewajiban. Kita harus punya skala prioritas. Memang menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu ikhwah, wajib. Tapi ilmu itu juga bertingkat-tingkat. Mana yang wajib, yang sangat wajib, yang agak wajib, yang kurang wajib, bahkan yang tidak wajib. Kita juga harus prioritas. Demikian ikhwah. Adapun anak, apalagi masih kecil, mereka ini butuh perhatian full dari orang tuanya. Apalagi dari ibu kandungnya. Beda, kalaupun ada orang yang mengasuh ataupun titip dengan orang tua, beda. Nenek dengan orang tuanya yang langsung yang melahirkan dia itu beda. Ya, beda ikhwah. Jadi dalam masalah ini, si ibu yang punya anak 2 itu dia harus lebih memperhatikan anaknya, pendidikan anaknya, apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil. Jangan sampai dia pergi pagi pulang petang itu, sementara anaknya jauh dari dirinya. Ini nggak dibenarkan seperti ini. Pilih mana yang prioritas. Demikian, pilih mana yang prioritas. Ikhwah, apa hukumnya belajar bahasa Arab? Apa hukum belajar bahasa Arab? Fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap orang wajib untuk melakukannya. Kalau dikatakan fardu ain berarti antum yang nggak bisa bahasa Arab berdosa semua. Berarti dia fardu kifayah. Sebagian orang kalau sudah bisa, ya sudah cukup. Yang lain terlepas. Karena sebagian itu yang nanti akan diharapkan bertugas untuk menggali. Dan yang akan menyampaikan agama yang diambil dari buku-buku literatur yang berbahasa Arab. Demikian ikhwah. Jangan sampai kita mengalahkan prioritas demi yang kurang prioritas. Kita harus dalam masalah dunia ikhwah. Ada prioritas dan skala prioritas. Akhirat juga begitu. Makanya Rasulullah pernah katakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kalau ada hambanya yang mendekat kepada Allah dengan yang dia wajibkan. Artinya Allah lebih suka seorang mendekat kepada Allah dengan mengerjakan yang wajib ketimbang mengerjakan yang sunnah. Demikian ikhwah, itu namanya prioritas. Jadi kalau seandainya kita harus memilih antara wajib dengan yang sunnah, pilih yang wajib, itu namanya prioritas. Seorang misalnya habis isya, sholat tahajud dia sampai subuh. Begitu mau adzan subuh, tidur dia sampai jam 10. Dengan seorang yang bangun, tidak ada pakai tahajud. Bangun dia pas adzan, tidak sholat berjamaah. Rakaat pertama baca ina atau ina, rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Habis itu tidur lagi dia sampai jam 10, sampai jam 10. Kita katakan mana yang lebih bagus? Yang kedua, karena dia melakukan yang wajib. Jadi kita harus punya prioritas. Dan anak itu prioritas, ikhwah. Ya, anak itu prioritas. Kita nggak akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal alim lughatal arabiyyah. Nggak ada disebutkan, ditanya malaikat nungkar nangkir. Ustadz kan dia bacanya pakai bahasa Arab. Kita nggak tahu. Kalaupun kita nggak bisa bahasa Arab nanti gimana? Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Ambo dah tentu doa bahasa orang awam. Gitu. Kan nggak bisa. Demikian ikhwah. Jadi kita harus punya prioritas. Dan anak juga prioritas. Anak juga prioritas utama. Dia juga perlu perhatian, dia juga perlu mendapatkan didikan dari ibunya. Silahkan belajar, tapi jangan sampai mengabaikan anak sampai 1 harian. Ya,
Pilih yang prioritas dan anak juga prioritas. Sehingga anak bisa dekat dengan ibunya. Ibunya bisa juga mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya. Dan ibunya juga bisa menuntut ilmu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu terhadap dirinya lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Demikian ikhwah. Sama seperti suami. Suami kan juga prioritas. Jangan sampai ibu-ibu karena saking semangatnya menuntut ilmu, jam 8 tahsin, jam 10 pengajian, pada zuhur tafsir, pada asar bahasa Arab, maghrib sorop. Demikian, pulang jam 10. Pulang jam 10, apa lagi yang tersisa untuk suami? Demikian. Pulang-pulang, bang ada makan malam bang. Abangnya yang suruh makan malam, menyediakan makan malam. Itu kan untuk ilmu namanya. Iya, tapi Anda ataupun engkau sebagai seorang wanita, status sudah sebagai istri. Tidak sama seperti akhwat-akhwat yang masih jomblo. Demikian ikhwah, ada kewajiban yang lebih. Ustadz suami saya nggak komplain kok Ustadz. Ya, iya jangan sampai komplain langsung dia nikah lagi, itu aja. Itulah pertanyaan penutup untuk sore hari ini. Satu lagi nih ya, Ustadz, apa motivasi untuk diri sendiri agar selalu ikut kajian, belajar agar bisa istiqomah di tengah-tengah pergaulan kita yang banyak lalai, maksiat di depan kita. Sama seperti yang saya katakan tadi, cari teman. Teman yang bisa mengingatkan kita untuk mengaji. Demikian ikhwah, cari teman. Tinggalkan teman-teman toksit. Apa namanya? Toksit. Toksik. Nah, tinggalkan teman-teman toksik itu. Ya, tinggalkan. Cari teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Qatadah pernah mengatakan, "Shahibus salihina ya ibadallah." Bertemanlah dengan orang soleh wahai hamba Allah, takun ma'ahum aw mithlahum, agar kamu bisa bersama mereka atau kamu bisa sama seperti mereka. Demikian ikhwah. Jadi sangat penting yang namanya teman-teman. Kemudian doa jangan lupa. Doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomah. Rasulullah saja doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Itu Rasulullah, seorang rasul yang kita enggak akan boleh kita katakan enggak mungkin beliau bisa berpaling dari yang benar. Tapi beliau doanya seperti itu. Maka kita sebagai manusia yang banyak salah, maka kita lebih fokus juga dengan doa-doa seperti itu. Demikian ikhwah, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.